Saudara, saya ingin membahas ini ya, istilah apa itu kemuliaan ilahi, maksudnya istilah glory of God. Ini dipakai rada bergantian di dalam pengertian yang lebih luas, yaitu seperti kalau kita melihat di dalam tulisan ya para teolog itu istilah glory, maksudnya kita bicara tentang even glory of God, ya bisa dipakai bergantian dengan honor of God atau sometimes juga majesty of God. Jadi ya kalau glory terjemahannya itu kemuliaan ya. Kalau kita bicara honor ya terjemahannya bisa diterjemahkan juga sebagai kemuliaan. Mungkin diterjemahan yang lain pakai istilah honor. Honor lagi. Memang honor ya. Honor diterjemahkan dengan hormat ya, maksud saya di dalam bahasa Indonesia. Jadi either pakai istilah kemuliaan atau hormat ya. Kadang pakai istilah majestas, majesty, keagungan dan sebagainya. Mungkin satu istilah lagi ya di dalam bahasa Inggris yaitu dignity. Atau di dalam bahasa Indonesia yaitu dignitas ya. Dignitas kadang-kadang diterjemahin di bahasa Indonesia dengan kewibawaan, tapi kewibawaan mungkin agak sedikit bisa membawa kepada istilah yang lain yaitu authority ya. Tapi ini maksudnya wibawa di dalam pengertian honor ya atau dignity gitu, bukan di dalam pengertian authority. Sesuai waktu kita merenungkan Kristus di dalam kaitan dengan glory of God ya atau honor of God, ini kita melihat pertama saya dari perspektif antropologis, manusia itu memang diciptakan menurut God's image ya. Manusia memang diciptakan menurut gambar rupa Allah, sehingga apa artinya saya? Kita tahu Tuhan itu honorable. Ini kita coba menggali bagian-bagian yang agak kurang disentuh di dalam tradisi, termasuk tradisi reform. Tradisi kita biasanya kan kita bicara tentang image of God ini ya tiga hal itu ya, through holiness, through righteousness, and through knowledge. Itu tiga hal itu kan ya. Kita nggak mau menggeser bagian itu karena bagian itu penting sekali. Bukan cuma penting sekali ya, itu juga kenapa penting karena memang biblis ya, itu berasal dari Alkitab gitu. Tapi kita bisa membicarakan imago Dei ini dalam pengertian yang lebih luas gitu, maksudnya mungkin mengangkat topik-topik yang agak kurang dibahas di dalam tradisi gitu. Misalnya salah satunya ini waktu kita bicara tentang honor ya, Allah itu adalah Allah yang honorable, dia jelas ada dignitas gitu ya. Dan dia menciptakan manusia according to his image, maka kita merenungkan dalam hal ini yaitu manusia memang punya honor ya, karena dia created after God's image. Manusia diciptakan dengan dignitas, dan ini meskipun dunia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi ini bukan sepenuhnya hilang ya. Maksudnya begini, saya pikir kita perlu membedakan antara apa ya, manusia egonya tinggi gitu ya, selalu mau di acknowledge kita nggak bicara ini, tapi kita bicara di dalam pengertian manusia itu memang punya dignitas, punya honor. Saudara jangan confuse antara ini ya, manusia yang memang ada tuntutan untuk diperlakukan dengan dignitas dan honor, lalu terus itu di-confuse sebagai gambaran orang yang egonya tinggi gitu. Itu bukan urusan ego tinggi, bukan gitu. Kita juga nggak dipanggil untuk menjadi selfless dalam arti manusia dirusak honornya, dignitasnya juga nggak apa-apa gitu, karena itu nggak sesuai dengan teologi ciptaan gitu. Kalau kita membaca di dalam teologi kreasionis, saudara akan mendapati memang Tuhan itu menghendaki manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang honorable. Saudara bisa mendapati ini bahkan di dalam kehidupan anak-anak kecil ya. Mereka diciptakan, mereka kan nggak pernah belajar teori apa-apa, nggak belajar Socrates, Plato, Aristotle dan sebagainya gitu ya, nggak belajar teori ini dan itu gitu, nggak belajar tentang antropologi dan sebagainya. Tapi mereka sejak dari kecil mereka tahu bahwa mereka itu adalah makhluk yang honorable. Mereka punya satu ekspektasi untuk di-treat juga secara honorable. Maksudnya kalau kita keep hurting them, maksudnya suka sekali menyakiti mereka, ya itu menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan anak-anak tersebut gitu. Nah, kita bisa perluas bukan cuma anak-anak, tapi ya perempuan dan sebagainya ya, termasuk juga laki-laki, semuanya lah itu karena manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang punya dignitas dan
honor, ini adalah penentuan Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah di dalam teologi penciptaan ya. Dan saudara perhatikan seperti yang kita sudah sering bahas ya, sama seperti hal-hal yang lain ya, seperti nama manusia, identitas, honor ini juga given. Honor ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan, dia menciptakan manusia itu dengan honor. Saudara baca di dalam Mazmur 8 yang terkenal itu ya, kau memahkotainya dan kemuliaan dan hormat. Menarik saya itu apa? Ada ideologi raja kan di situ ya, ideologi ya ini gitu apa kingship. Cuma yang berbeda dengan ancient Near East apa religions atau kepercayaan, saudara membaca di dalam Mazmur 8 itu ada demokratisasi ini ya, kingship ideology itu. Maksudnya begini saya, biasanya yang dianggap anak Allah, ya ini balik lagi ini ya, menyentuh sedikit ke pertemuan pertama yang dianggap anak Allah, yang dianggap anak langit, ya, yang dianggap raja, yaitu kaisar gitu ya, itu adalah apa raja dunia ini, ya itu adalah anak Allah, anak langit ya, yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat gitu ya. Tapi Mazmur 8 ini berpolemik mengatakan bahwa ini semua manusia, anak manusia. Maksudnya ya semua manusia diciptakan itu dengan kemuliaan dan hormat ya. Demokratisasi dalam pengertian apa saya? Maksudnya nggak dimonopoli oleh satu pribadi yang namanya kaisar itu ya. Demokratisasi ini maksudnya untuk semua manusia, itu istilah demokratisasi dipakai di dalam teologi artinya itu ya. Jadi nggak lagi dipegang hanya 1-2 orang gitu ya, tapi Tuhan memang memberikan honor ini kepada semua manusia. Nah cuma saya waktu kita membaca di dalam cerita kejatuhan ya, ini story of the fall, saudara membaca di situ ya, ini ada false search for honor, ada pengejaran honor yang keliru ya. Manusia ini nggak puas dengan God's given honor. Manusia itu seperti kayak nggak puas dengan honor yang sudah diberikan di dalam dirinya. Dia mau menjadi seperti Allah. Nah ini melampaui, sebetulnya bukan naik ke atas, tapi turun ke bawah. Gitu. Nah ini yang kita bisa bilang kalau mau dikaitkan dengan ego dan sebagainya, bolehlah bagian ini ya, sudah ya, ego. Ego manusia yang nggak bisa ditundukkan itu, yang suka memamerkan dirinya gitu, yang suka menghina orang lain, yang suka merendahkan orang lain dan seterusnya. Ya, ini pengejaran honor yang keliru ya, yang nggak sesuai dengan apa yang ditetapkan mula-mula gitu. Tadi honor is given, sekarang honor menjadi sesuatu yang mau direbut ya. Manusia nggak puas, mau menjadi seperti Allah. Dan mulai dari kejatuhan ini kita melihat ada problem ini ya, problem of honor, dan bersama dengan itu juga of shame dan juga dignity ya. Problem of honor, shame and dignity ini terus kemudian jadi masuk ke dalam dunia. Saudara kalau membaca di dalam penciptaan mula-mula di situ ya, waktu Hawa setelah selesai diciptakan, Adam itu langsung menghargai, honoring Eve, kalau saudara membaca. Setelah Hawa selesai diciptakan. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah kejatuhan, ya Adam nggak lagi honoring Eve, dia menyalahkan Eve, dia menyalahkan Hawa, suruh Hawa yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi ini, saudara melihat di sini ada problem of honor. Dan juga ada problem of shame, ya. Waktu mereka kedapatan, mereka telanjang, ya. Ini menarik. Tadinya mereka juga telanjang, tapi nggak ada persoalan. Karena apa? Ya karena ini ada God's given honor itu tadi, gitu. Tapi sekarang terus kemudian mereka mendapati mereka telanjang, mereka menjadi takut, katanya Kejadian 3 ayat 10, ya. Nah ini menarik saya kaitan antara telanjang dan takut ya. Biasanya kalau kita bicara telanjang yaitu di-assume ya, ini bicara tentang shame gitu kan ya. Telanjang, malu gitu ya. Tapi Kejadian 3 ayat 10 itu pakai istilah takut ya, menjadi takut karena telanjang. Nah di sini kita bisa melihat ada relasi nggak terpisahkan antara shame and guilt.
Sekali lagi ya, saudara, menurut 3 ayat 10, itu ada relasi tidak terpisahkan antara shame and guilt. Ada relasi juga antara honor and righteousness. Antara dignitas dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah ini nggak ada, kita nggak akan masuk ke dalam bagian ini, tapi ini satu bagiannya bisa digali lagi ya sebetulnya. Relasi antara shame and guilt. Karena di dalam kebudayaan biasanya kan orang cenderung membangun kebudayaan yang ya dualistis gitu. Ada yang dinamakan kebudayaan shame honor, seperti kayak nggak terlalu mementingkan guilt dan kebenaran gitu, tapi ada guilt culture ya, pembicaraan tentang ini forgiveness, dibebaskan dari kesalahan, termasuk juga institusi penghukuman seperti penjara dan sebagainya. Ini guilt culture. Tapi guilt culture kadang nggak terlalu bersentuhan dengan honor and shame culture. Tapi kalau sudah menggali kembali dalam Alkitab, sebetulnya kedua hal ini berkaitan ya. Shame and guilt ini berkaitan. Kita nggak bisa bicara shame without guilt atau guilt without shame. Ya. Itu dikotomi atau polarisasi barat dan timur yang nggak terlalu berguna sebetulnya. Gitu. Lalu kita masuk ke dalam story redemption ya, story penebusan. Kalau kita membaca, nah ini ya, story penebusan ini berarti apa, saya? Kita bicara dikembalikan ya, bagaimana ya, dikembalikan di dalam cerita mula-mula untuk kembali menaati cerita penciptaan yang memang belum selesai itu, gitu. Kan belum selesai waktu manusia diciptakan, bukan masuk ke dalam perfect state. Tapi masih ada ini eschatological point ya. Dikembalikan kemana sih? Ya ini ke cerita God's honor and glory itu tadi. Karena honor itu adalah something yang given by God, from God. Jadi manusia itu diciptakan, dimahkotai ya, dengan kemuliaan dan hormat. Itu bukan kemuliaan dan hormat yang ada pada dirinya sendiri, tapi kemuliaan dan hormat yang datang dari Allah. Sehingga waktu kita bicara redemption ya, kita kembali kepada cerita ini, kembali kepada cerita awal ini, God's honor and glory. Nah, di dalam bagian ini, kita melihat Kristus. Kristus itu adalah the revelation of true divine glory ini. Dia adalah penyataan kemuliaan ilahi. Kristus, tanpa Kristus, kita nggak mengerti nih cerita God's honor and glory, dan kita akan terus seperti kayak manusia yang jatuh di dalam dosa itu ya, menghidupi story of the fall. Seperti waktu Adam mendapati dirinya telanjang, dia menyematkan dedaunan. Ya, Pendeta Stephen Tong pernah menafsir bagian ini. Inilah kebudayaan manusia yang merupakan respons daripada dosa. Maksudnya ada certain kompensasi. Nah, statement ini tentu saja bukan mengatakan bahwa kebudayaan nggak ada common grace sama sekali ya, bukan itu pasti amat. Cuma ya itulah yang dilakukan oleh manusia gitu. Manusia melakukan kompensasi dengan ketelanjangannya. Problem of shame ya. Kehilangan honor itu tadi gitu. Akhirnya ditutupi dengan dedaunan ya, dengan cara mereka sendiri. Dengan bangunan, dengan uang, dengan kekayaan, dengan popularitas, dengan menara Babel, macam-macam lah, sudah terusin sendiri listnya gitu ya. Manusia basically sebetulnya gak beres dengan persoalan honor and shame ini, kecuali dia kembali kepada Kristus. Kristus ini menyelesaikan persoalan honor and shame ini, bersamaan dengan itu juga guilt and righteous. Dia adalah penyataan true divine glory. Apa artinya, kalau kita membaca di dalam Alkitab ya? Karena Kristus nggak ada persoalan honor and shame ini, seperti saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka sudah melihat di dalam kehidupannya dia itu senantiasa mempermuliakan Bapanya. Sang anak itu senantiasa mempermuliakan sang Bapa. Tanpa harus menjadi insecure, tanpa harus menjadi rasa selfless, victimized, oppressed, dan sebagainya. Paranoia ya, kayak gini ya. Orang menunjuk kepada yang lain, berasa diri seperti kayak victim dan sebagainya. Ini perspektif paranoia. Orang belum beres berarti memang di dalam agama. Coba sudah lihat kehidupan Kristus. Dia dengan bebas bisa mempermuliakan pribadi yang lain, yaitu pribadi Bapa. Kepribadian Kristus itu mempermuliakan pribadi Bapa.
Di dalam Yohanes 8, saudara membaca, dia tidak mencari kemuliaannya sendiri. Dia tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. He doesn't seek his own glory. Ya. Jadi, kenapa ya bisa seperti ini? Nah, inilah cerita yang dipulihkan gitu ya. Yang nggak bisa lagi dilakukan oleh Adam, oleh manusia, oleh saudara dan saya. Mengapa? Ya karena kita ada problem honor and shame ini gitu yang kita berusaha selesaikan sendiri gimana supaya nggak malu. Sama seperti kalau kita balik sedikit dengan pembicaraan yang sebelumnya ya. Bagaimana supaya kita dapat acceptance ya, self acceptance, akhirnya tergoda dengan berbagai macam jalan yang disediakan oleh dunia. Demikian juga waktu kita bicara tentang ini ya, God's given honor yang rusak setelah dosa masuk ini. Manusia mencari caranya sendiri untuk membereskan persoalan ini, honor and shame. Tapi kecuali kembali kepada Kristus, nggak ada jalan, nggak ada pemecahan, nggak ada solusi sebetulnya. Lihatlah kehidupan Kristus yang beres dengan persoalan ini ya. Dia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Karena apa? Ya karena kemuliaan itu diberikan oleh Bapa. Yesus nggak mencari kemuliaannya sendiri. Bapa yang mencari kemuliaan itu bagi Yesus. Saudara bisa membaca di dalam pasal 8 ya, Yohanes khususnya. Kita juga sudah pernah mengkhotbahkan ini. Yesus nggak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ada yang mencarinya, yaitu Bapa. Bapa itu yang mengurus bagian itu ya, istilahnya itu. Jadi adalah satu cerita hidup, satu kisah yang saudara dan saya diundang ya. Di dalam Kristus, ya, melalui Kristus, bersama dengan Kristus, kita bebas untuk nggak kejar lagi gitu ya, ini apa, our own honor, dignity, apa ini, gimana keluar dari shame dan sebagainya. Sudah beres sudah di dalam Kristus gitu. Kalau kita masih terus berkutat dengan urusan ini ya, bagaimana dihina orang gitu ya, dihina, ya, karena memalukan, saya harus membuktikan diri supaya orang mulai menghormati saya gitu ya. Masih muter-muter di dalam story of the fall ya, nggak ada kebebasan ya orang seperti ini gitu. Kok masih berputar di dalam story of the fall, seperti kayak orang nggak mengenal Kristus. Orang mengenal Kristus, itu sudah kelar sudah dengan urusan seperti ini. Mau dihina, mau apa gitu, kita nggak usah pusing. Karena apa? Ya karena yang menghormati kita itu adalah Allah. Nah ini, Kristus sendiri mengatakan ya, barang siapa melayani aku, ya dihormati oleh Bapakku. Barang siapa melayani Yesus, melayani Kristus, dia dihormati oleh Allah Bapa. Ini besar sekali ya, kalimat ini. Kalau kita sudah dihormati oleh Allah gitu, perlu hormat apa lagi dari manusia gitu yang ecek-ecek itu ya, nggak terlalu ada menambahkan apa, bukan nggak terlalu, benar-benar nggak menambahkan apa-apa. Kalau sudah dihormati oleh Tuhan, ya sudah, cukup. Tapi di dalam kehidupan saudara melihat kan manusia, ya saudara dan saya, kita ya bergumul ya masih tentang ini. Karena apa ya? Karena memang kita masih broken di dalam dunia ini. Kristus terus-menerus mengundang kita ya untuk menghidupi narasi ini, narasi yang dibebaskan daripada problem honor and shame, kelar dengan urusan ini, sehingga seperti Kristus kita bisa mempermuliakan pribadi yang lain, yaitu pribadi Bapa. Saya ingin membaca bersama dengan saudara lagi ini ya, Theologia Crucis dari Disputatio Heidelbergensis dari Martin Luther ya, 1518. Tesis 20 dan tesis 22 ya. Ini ada kaitan dengan ini, ada kaitan dengan glory. Bukan pertama kali ya ini bahas, tapi ini pengulangan ya. Mungkin juga dengan perspektif angle yang agak sedikit berbeda gitu. Nah, saya baca tesis 20 ya, ini cuplikan dari tesis 20. Luther mengatakan kalimat seperti ini. Now it is not sufficient for anyone, and it does him no good to recognize God in his glory and majesty, unless he recognizes him in the humility and shame of the cross. Menarik ya kalimat ini ya. Kalimat ini mesti dibaca di dalam konteksnya, dan sudah pasti harus dibaca di dalam pemahamannya Luther ya gitu. Maksudnya saudara jangan salah baca. Maksudnya gini kalimat ini ya, it does him no good to recognize God in his glory and majesty. Loh, kita kok jadi dilarang untuk merenungkan kemuliaan Allah gitu. Apa yang salah dengan kita mengakui kemuliaan Allah? Bukannya persoalan kita adalah kita terlalu sering untuk nggak mengakui kemuliaan Allah. Saudara jadi bingung malah dengan kalimat ini.
Tapi begini saya, kalau sudah baca konteksnya itu cukup jelas sebetulnya. Kenapa Luther katakan di sini ya, kan melarang gitu ya, mendiscourage orang untuk recognize God in His glory and majesty. Kalau sudah baca dalam kalimat ini ya, ini jelas ya, bukan melarang sepenuhnya, tapi kita recognizing God in His glory and majesty ya, yaitu dengan recognizing Him in the humility and shame of the cross. Maksudnya begini saya, tanpa saudara gini, waktu saudara merenungkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, tanpa salib ya, tanpa kerendahan hati ya, Kristus, tanpa rasa, bukan rasa malu ya, ini shame ya, apa ya terjemahannya, saya susah ya bahasa Indonesia ya, tanpa malu yang diderita oleh Kristus di atas kayu salib gitu ya, maka kita cenderung merenungkan kemuliaan Allah itu secara salah. Jangan-jangan itu bukan kemuliaan Allah, itu adalah kemuliaan duniawi yang kita proyeksikan, lalu kita pikir Allah itu mulia ya kayak begitu. Gitu. Ini seperti kayak pikirannya orang-orang Yahudi ya. Pada saat itu di dalam zaman Yesus hidup kan, mereka pikir kemuliaan Allah itu ya Mesiasnya akan datang menghabiskan Romawi. Lalu terus kemudian ada kebangkitan tahta Daud gitu kan. Ya itu kemuliaan Allah kan. Ya. Mereka membayangnya seperti itu. Political Messiah saya gambarannya gitu. Mengapa bisa terjadi gambaran seperti ini? Ya, ini Luther akan mengatakan, ya itulah kamu recognizing God in His glory and majesty without the humility and shame of the cross. Jadi boleh saudara merenungkan kemuliaan Allah, silakan merenungkan kemuliaan Allah. Tapi kemuliaan Allah itu dinyatakan di mana? Di salib, kalau katanya Luther. Wah ini sulit sekali saya mengerti kalimat seperti ini ya. Di mana kemuliaan dan dignitas, soal saya langsung ini ya, jam agak cepat gitu ya. Kemuliaan dan dignitas orang Kristen waktu dianiaya. Kan sulit ya, saya. Ini nggak cocok dengan triumfalisme dunia, kan? Nggak cocok ini dengan gambaran kolonialisme dunia. Nggak cocok dengan imperialisme dunia. Nggak cocok. Tapi pertanyaannya, saudara dan saya, gereja saudara dan saya, ini menghidupi teologi krukis, atau menghidupi triumfalisme dunia. Teologi saudara ya, teologi saudara itu lebih mirip dengan teologi salib, teologi salib, atau lebih mirip dengan imperialisme dunia, gitu. Dengan gambaran kesombongannya dunia itu ya, yang menghina yang lain. Kamu ini teologinya kurang develop ya kayaknya teologinya kamu gitu. Masih primitif gitu, nggak seperti kita gitu. Itu teologi krukis ya, bukan ya, itu bukan teologi krukis. Itu triumfalisme dunia sebenarnya gitu. Jadi apa saya waktu bicara ini ya, true honor, true glory, true dignity gitu ya. Luther mengingatkan itu not without the cross. Bukan tanpa penghayatan paradoks, seperti yang kita lihat di dalam kehinaan Kristus ya, di atas kayu salib itu. Fanny Crosby mengatakan salib itu mulia ya, bukan hina. Kita tahu salib itu sebetulnya hina kan dari perspektif Romawi ya, dari perspektif Yahudi juga. Bahkan dari perspektif Taurat. Tetapi ya Fanny Crosby mengatakan ini sesuatu yang mulia, salib itu mulia. Nah, ini dia melihat seperti yang dilihat oleh Luther, teologia krukis ya, bukan teologia glorie. Bukan bahwa gloria itu sendiri, kemuliaan itu sendiri adalah jahat pada dirinya, tidak, Saudara. Tapi ini loh, Saudara perhatikan ya. Waktu manusia merenungkan gloria, waktu manusia merenungkan kemuliaan, hormat, dignitas, versinya sendiri, Saudara. Seperti kayak Adam yang menyemat tumbuh-tumbuhan dedaunan itu untuk menutupi rasa malunya ya. Ya itu kemuliaannya itu gitu ya. Lalu terus kemudian yang paling celaka ya ini dilempar ke atas ya. Terus kemudian kita paksa Tuhan juga kemuliaannya masih seperti itu juga gitu. Lalu kita mendikte Tuhan supaya menyatakan kemuliaannya seperti yang kita mengerti. Wah ini kacau balau ya seperti ini ya. Kita nggak mengenal Allah. Nggak mau mengenal Allah melalui salib, melalui Kristus. Kita buang Kristus di sini.
Kalaupun pakai nama Kristus, Kristusnya juga teologi gloria lagi. Persoalan saya gambaran seperti ini ya. Persoalan di dalam gereja, persoalan dalam teologi, persoalan di dalam kekristenan, persoalan di dalam society kita. Tesis 22 ya. The remedy for curing desire does not lie in satisfying it, but in extinguishing it. He who wishes to have much power, honor, pleasure, satisfaction in all things must flee, rather than seek power, honor, pleasure, and satisfaction in all things. This is the wisdom which is folly to the world. Jadi apa saya? Obatnya ya, penangkalnya, vaksinnya ya, ini untuk apa ini? Menyembuhkan kerinduan kita dalam kurung yang berdosa itu ya. Itu bukan terletak di dalam cara kita memuaskannya. Jadi misalnya gini saya, kita kan setelah jatuh ke dalam dosa ya, itu God's given glory, itu kan God's given dignity, honor, itu kan rusak ya, deprive. Lalu bagaimana saya? Kita kalau menurut Luther ya ini, itu kita mengejarnya itu bukan dengan kita memuaskan ya, desire untuk honor itu ya, glory itu. Bukan dengan kita berusaha untuk gimana sih saya? Ini sekali lagi, coba delete beberapa kalimat ini. Saya ulangi sekali lagi dalam bahasa agak sederhana. Untuk mendapatkan desire ini ya, itu desire ini pemenuhannya lah, pemenuhan daripada kerinduan ini. Bukan dengan kita memuaskannya, tapi justru dengan kita menyangkalnya, dengan kita mematikannya. Nah ini dibilang Luther, ini seperti bodoh ya ini ya Pak. Ini goblok ya kayak begini ini ya. Orang perlu power kok malah menyangkal power gitu kan gak dimengerti oleh dunia. Kalau kamu mau power ya kejarlah power gitu kan. You mau jabatan ya kejar dong jabatan. Kamu mau menang ya perang lah gitu sampai kamu akhirnya bisa meraih dan merenggut kemenangan itu gitu kan ya. Simpel kan, saya bijaksana kayak begini kan simpel kan. Ini katanya Luther di dalam tesis 22 ini salah. Enggak sesuai dengan Alkitab, enggak sesuai dengan teologi krukis. Jadi bagaimana sih kalau kita mau power, honor, pleasure ya, kita bukan berusaha untuk mengejar itu gitu, tapi kita justru dengan menyangkalnya. Menarik ya saya kalimat ini ya. Saya pikir di sini Luther sangat tajam ya waktu melihat fallen state of human beings gitu. Ini bukan gambaran pesimistik, so ini gambaran theological realisme. Manusia katanya mau mengejar kemuliaan Tuhan, mau mengejar apalah ya. Itu sebetulnya bukan kemuliaan Tuhan, itu kemuliaan versi dia sendiri gitu. Makanya lebih baik kita lari daripada itu, daripada kita mengejarnya. Kita justify itu dengan term-term theological, ya. Dengan istilah-istilah teologis, tapi pada intinya adalah kita cuma mengejar sinful desire ini sendiri. Maka ya ini Luther mengatakan kamu mau honor, justru jangan kejar honor, tapi sangkallah itu. Nah ini nggak masuk akal ya saya butuh itu kok malah saya mesti meninggalkan itu. Tapi ini tampaknya juga nggak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Kristus ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya justru akan kehilangan. Barang siapa justru menyerahkan nyawanya, mengorbankannya untuk Tuhan, dia mendapatkannya kembali. Mirip kan sebetulnya penyangkalan diri itu maksudnya. Again, ini bukan dalam pengertian selflessness, victimize, oppress, dan sebagainya. Ya. Itu orang bisa jatuh kepada pemikiran seperti ini karena paranoia. Paranoia karena dia itu sakit. Jadi pengorbanan diri pun juga dianggap semuanya itu sebagai sesuatu yang di-victimize, di-oppress, diinjak-injak, dan sebagainya. Ini perspektif orang sakit sebenarnya. Tapi kalau kita belajar ya di dalam Kristus ya, bukankah dia sendiri juga itu sepanjang kehidupannya ini memang dia nggak mengejar his own honor, benar kan ya? Luther nggak keliru di sini dengan tesis ke-22. Yesus selama di dalam kehidupannya dia nggak kejar honor, nggak kejar honor dari dunia ini gitu. Dia tahu yang memberikan honor itu adalah Bapaknya. Dia tahu yang memberikan hormat
yang memberi kemuliaan itu adalah Bapa, jadi dia nggak usah kejar lagi, karena ada satu yang mencarinya. Yang mencarinya yaitu pribadi Bapa. Jadi dia nggak usah cari itu lagi, karena sudah ada pribadi lain. Indah ya, narasi seperti ini kalau bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, jadi kita juga bisa bebas dari pengajaran honor, dignity, tidak dihina, dianggap orang lain, diperhitungkan, dan sebagainya. Itu nggak menarik ya, narasi-narasi kayak begini nih. Orang yang di dalam kehidupannya masih diuber-uber sama ini ya, atau menguber-uber gitu, ya dia masih terpenjara gitu. Dia belum dibebaskan di dalam Kristus. Dia kayaknya kurang menghargai Kristus di dalam hidupnya. Sayang sekali ya. Jadi Injil seperti kayak ya cerita mati gitu. Injil seperti gak ada resonansnya di dalam orang-orang seperti itu gitu. Dia lebih tertarik dengan worldly glory. Dia lebih tertarik dengan apa yang dikejar di dalam dunia ini. Maka waktu kita merenungkan di dalam kaitan teologi krukis ini ya, saudara melihat narasi ini adalah satu ini perpetual konflik ya, ini spiritual war, konflik yang terus menerus ya. Against apa sih? Melawan apa? Melawan yaitu kemuliaan duniawi, melawan worldly glory. Saudara dan saya diundang untuk mati terhadap worldly glory ini. Gitu. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Kristus ya, mati bagi dosa ya, mati bagi kemuliaan duniawi, mati bagi pengejaran ini ya, honor, persoalan shame yang nggak selesai ini ya, oversensitivitas dihina, direndahkan dan sebagainya. Sudah dipanggil untuk mati terhadap ini gitu. Kita nggak dipanggil untuk mempertahankan muka kita sendiri dan sebagainya, karena urusan ini sudah selesai. Panggilan ini adalah bagaimana saya mengejar muka Tuhan, bukan menyelamatkan muka saya sendiri, bukan. Orang yang sibuk menyelamatkan mukanya sendiri itu nggak mungkin bisa mencari wajah atau muka Allah. Tapi sekali lagi mengapa Kristus ya? Ya ini, Kristus adalah penyataan kemuliaan ilahi. Dia adalah sosok pribadi yang di dalamnya kita bisa selesai juga dengan pengejaran ini, pengejaran honor and glory and dignity ya. Jangan lupa sekali lagi ya, Mazmur 8. Kemuliaan dan hormat itu diberikan ya. Allah yang memahkotai kita. Kita bukan merampas mahkota itu sendiri. Gimana caranya supaya saya bisa dapat mahkota terus saya pakein sendiri? Ini garing bener sih kayak begini nih. Kejar-kejar sendiri, dapat mahkota sendiri, pakai-pakai sendiri gitu ya, kayaknya garing. Gak menarik narasi kayak begini. Bukan narasi Alkitab ini ya. Tapi kalau kita kembali ya, maka bersama dengan pemazmur kita bisa dipenuhi dengan visi kemuliaan Allah ya. Bukan kebetulan juga ini. Mazmur 8 kalau sudah baca ya. Itu ayat di atas itu ya, itu bicara tentang kemuliaan Allah gitu. Betapa mulianya ya. Jadi ini visi kemuliaan Allah. Dan diakhiri juga dengan kalimat yang sama ya, Mazmur 8. Jadi dimulai dengan visi kemuliaan Allah, diakhiri dengan visi kemuliaan Allah. Lalu di tengahnya itu bicara tentang manusia yang sebetulnya ada makhluk yang hina itu ya. Siapa sih manusia itu ya? Tetapi kemudian Tuhan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Lihatlah Kristus ya. Kristus itu penggenapan sempurna daripada Mazmur 8 ini ya. Lihatlah Kristus ya. Kristus juga kan ya, kalau dipandang dari perspektif dunia ya dia hina ya. Apa sih anak manusia? Siapa itu yang namanya Yesus itu lahir aja di tempat yang hina seperti itu ya. Bapak ibunya juga bukan orang terkenal ya. Dari perspektif dunia nggak ada yang mulia ya. Tapi sudah melihat bagaimana di dalam kehidupan Kristus itu dia betul-betul menggenapi ya. Apa artinya? Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dia nggak mengejar itu bagi dirinya sendiri, tapi dia membiarkan Bapa ya, yang memberikan itu. Di dalam Kristus juga saudara dan saya dipanggil untuk menghidupi narasi ini, saudara. Kisah cerita hidup Mazmur 8 yang hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus dan mengikut Dia.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua.